Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Herman ya. Eh, Terkait dengan kemarin, Pak Herman sudah membuat yang video pembahasan soal PTS yang mapel sistem keamanan jaringan. Untuk kali ini, Pak Herman berkesempatan untuk membahas mapel selanjutnya, yang mapel kedua yaitu soal-soal PTS dari layanan komputasi awan atau SAS gitu ya. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama. Di sini sudah saya buka soalnya untuk soal apa SAS sendiri atau layanan komputasi awan sendiri kan sama dengan soal SKJ, jumlahnya 20 dan pilihan ganda yang dapat berupa ada isinya, itu namanya data. Secara umum itu seperti itu. Kalau tapi secara di bidang, mungkin di bidang komputer atau di bidang IT, dalam hal ini mungkin database, data itu sesuatu yang memiliki ukuran. Jadi misal ukuran itu misal besar, kemudian kecil, jauh, kemudian tinggi, pendek, dekat, kemudian sempit, lebar. Itu namanya ukuran ya, ukuran. Kemudian nilai itu dalam suatu ukuran, misal besar, kecil, itu pasti ada nilainya. Dikatakan suatu benda kecil itu ukurannya berapa, apa nilainya berapa. Dikatakan orang, manusia itu pendek, itu nilai tingginya itu berapa. Berapa senti, berapa meter gitu ya. Kemudian dikatakan suatu benda itu besar, itu nilainya berapa kilo, entah itu mungkin kilo, ton gitu ya. Kemudian uang itu dikatakan uang itu besar nilainya, besar ukurannya, besar mata uangnya, kemudian besar atau mahal mata uangnya, itu dilihat dari nilainya. Nilainya berapa ratus ribu rupiah, berapa ratus ribu dolar, berapa ratus ribu pound sterling, euro, dan segala macam. Kemudian data itu juga memiliki karakter. Karakter itu melekat pada suatu benda, melekat pada suatu hal, semua. Entah itu makhluk hidup, entah itu benda mati ya, pasti ada karakternya masing-masing. Contoh, manusia memiliki karakter macam-macam. Ada yang berkarakter mungkin baik, berkarakter ganteng, berkarakter pintar, cerdas, kemudian berkarakter lemah lembut, kemudian berkarakter kasar dan segala macam. Benda juga seperti itu. Benda misal, kalau misal benda atau data yang namanya tanah, data tanah. Data tanah itu memiliki karakter, misal karakternya warnanya, tanah A itu karakternya warnanya merah, tanah B karakternya warnanya coklat, tanah C karakternya warnanya abu-abu dan berpasir. Kemudian kalau yang karakter dari atau yang tanah A misal berwarna merah dan karakternya berlempung, karakternya misal remah, subur, unsur haranya tinggi, itu namanya karakter. Jadi masing-masing semua yang ada di bumi, data, entah itu data dalam bentuk manusia, hewan, benda hidup, benda mati, itu memiliki karakter. Jadi dari ketiga ini ya, kita udah memiliki ukuran, kita udah memiliki nilai, kita udah memiliki karakter. Dari ketiga ini akan mempresentasikan suatu identitas. Kamu dikatakan, misal saya dikatakan Pak Herman, pasti memiliki ukuran, nilai, karakter, dan eh, yang kita punya, yang Pak Herman miliki. Nah, dari ukuran, nilai, dan karakter yang Pak Herman miliki, itu namanya
mempresentasikan suatu identitas. Identitasnya Pak Herman itu yaitu ukuran, nilai, karakter itu apa. Dan yang namanya data, yang namanya nama, kemudian yang namanya ukuran yang melekat pada suatu benda itu identitas namanya, identitas ya, seperti itu. Jadi itu pengertian dari data. Kurang lebihnya panjang lebar kali luasnya itu seperti itu ya. Kemudian kalau misal variabel itu yang ada pada atau yang ada dalam sebuah data. Ya, kayak tadi kalau misal Pak Herman punya nama itu variabel. Pak Herman punya tinggi badan, berat badan, itu namanya bagian dari nilai kan, bagian dari karakter, bagian dari ukuran, itu namanya variabel. Kemudian Pak Herman punya misal alamat, mungkin juga golongan darah, itu namanya variabel. Variabel itu ya ukuran, nilai, dan karakternya itu namanya variabel yang melekat pada suatu data. Kemudian kumpulan dari beberapa variabel, kumpulan dari beberapa data, kumpulan dari beberapa data itu namanya database. Kalau himpunan itu hanya sekedar kumpulan saja, tidak ada atau menunjukkan suatu tujuan atau merepresentasikan suatu hubungan, itu namanya himpunan. Tapi kalau yang merepresentasikan suatu fungsi itu ada tujuannya, ada hubungannya, ada keterkaitannya, itu namanya database. Jadi perbedaan himpunan dan database itu bagaimana dia memiliki tujuan. Kalau yang tidak mempunyai tujuan, perkumpulan data itu ada di suatu perkumpulan itu ada tujuannya, itu namanya database. Kalau hanya sekedar berkumpul, tidak ada tujuannya, tidak ada relasinya, hubungannya, itu namanya himpunan. Jadi sama-sama kumpulan dari data, tapi dilihat dari segi fungsionalitasnya. Itu perbedaan dari himpunan sama database. Kalau biodata ya mungkin berbeda ya. Biodata ya identik dengan hanya orang ya, orang. Kalau biodata dari benda-benda itu ya beda hal lagi ya. Artinya itu beda hal lagi. Oke, jadi ini jawabannya data ya. Saya cek dulu rekamannya. Oke, masih berjalan. Oke, kemudian yang nomor 2. Nah, ini jawabannya apa? Pasti yang udah tadi Pak Herman sampaikan. Berarti jawabannya adalah kumpulan dari beberapa data diproses untuk menghasilkan suatu tujuan. Nah, ini jawabannya adalah database ya, database, bukan himpunan. Kalau himpunan kan sekedar hanya kumpulan data. Kalau database itu memiliki tujuan, memiliki fungsi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk memudahkan seseorang user dalam mengelola suatu database ya, atau lebih supaya dapat digunakan dan dialokasikan sesuai dengan tujuan, maka digunakan, nah ini namanya medianya atau sistemnya atau platformnya. Itu platform sistem itu terkumpul dalam suatu DBMS namanya. DBMS itu lebih tepatnya kepanjangan dari atau singkatan dari Database Management System. Sistem yang digunakan untuk memanage ya. Kalau misalnya kita artikan kan suatu sistem ya, suatu sistem yang digunakan untuk memanage atau mengelola, untuk mengalokasikan suatu database, itu namanya DBMS. DBMS itu macamnya banyak sekali, bisa dalam bentuk platform aplikasi, platform bahasa pemrograman, kemudian usernya, kemudian grafiknya, diagramnya, itu terkumpul dalam suatu DBMS namanya, seperti itu. Jadi jangan salah mengartikan ya, DBMS itu database management system, bukan database manipulation system. Kalau yang data collection management, data control system, data administrator itu bukan ya. Kalau data administrator itu orangnya itu orang yang manage database, itu namanya data administrator. Seperti pada soal yang di sini. Orang yang bertugas sebagai pengelola database disebut apa? Database administrator. Kalau database admin itu lebih sederhana ya, mungkin kurang tepat ya. Kalau database user itu yang namanya user atau pengguna itu banyak macamnya. Salah satunya database administrator itu masuk pada database user. Kemudian ada namanya operator, ada yang namanya database engineer, database engineer yang merancang, database designer sama fungsinya yang merancang. Kemudian ada lagi biasanya itu yang front end back endnya dari suatu sistem, itu ya ada macam-macam ya. Tapi kalau yang mengelola yang ini itu namanya database administrator.
Kemudian yang selanjutnya, berikut ini yang merupakan layanan dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, layanan dalam bentuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola database. Kecuali, nah, di sini bahasa pemrograman database yang bukan ya, yang bukan bahasa pemrograman dari database itu apa? Kalau di materi yang Pak Herman sampaikan yang kemarin-kemarin itu kan pasti udah ada. Itu kalau Oracle iya, jelas Oracle. Kemudian JavaScript itu bukan. JavaScript itu bahasa pemrograman yang lebih dikhususkan fungsinya untuk membuat tampilan interaksi pada suatu website. Itu namanya JavaScript. Kalau Microsoft SQL Server, kemudian Sybase, MySQL itu bahasa yang digunakan untuk mengelola database. Untuk pembelajaran nanti ketika praktek kita membuat database, bagaimana cara mengelola database, nanti bahasa yang akan kita gunakan adalah MySQL. MySQL ini sangat-sangat familiar sekali, sangat-sangat banyak digunakan di dunia pendidikan, dunia industri yang katanya dengan pengelolaan database. Ini sudah sangat banyak digunakan untuk pengelolaan database oleh banyak orang ya di seluruh dunia. Kalau yang kedua mungkin ini Oracle, kemudian Sybase, baru mungkin Microsoft SQL Server. Ini agak kurang familiar kalau Microsoft SQL Server. Kemudian yang selanjutnya, sebuah diagram yang dibuat untuk menyusun. Nah, sebuah diagram yang dibuat untuk menyusun database agar dapat menggambarkan bagaimana data masing-masing data itu terhubung atau saling melakukan keterkaitan ya. Itu namanya apa? Namanya itu ERD kalau singkatannya. Nah, ERD ini nanti jangan salah arti dalam kepanjangannya itu jangan disalahartikan yang lain ya. Kalau yang benar ERD itu yang jelas karena diagram pasti diagram. Kemudian kita ini yang data yang saling terhubung. Kalau terhubung kan namanya relationship ya. Relationship, kamu terhubung dengan pacar kamu, pacar kalian, itu kan pacaran, namanya kan relationship, ada suatu hubungan khusus, saling berkaitan ya, saling memotivasi. Namanya relationship ya. Jadi yang betul adalah entity relationship diagram. Entity ini nama lain dari data, itu namanya entity atau entitas ya, kalau bahasa Indonesianya entitas. Seperti itu jawabannya adalah entity relationship diagram. Oke, selanjutnya pada ERD entity relationship diagram terdapat beberapa komponen. Nah, salah satunya itu entity yang pertama, coba saya bahas ya di sini ya. Ada 4, secara dasar itu ada 4. Nah, ini dari entitas yang satu ke entitas yang satunya lagi, atau dari data yang satu dengan data yang satunya lagi itu memiliki suatu relasi, memiliki suatu hubungan. Nah, nanti disimpulkannya pakai belah ketupat. Kemudian yang ketiga ada yang bentuknya oval, itu menunjukkan suatu atribut. Atribut itu namanya juga variabel. Variabel itu yang melekat pada suatu data. Data ketika terkait dengan relasi berhubungan dengan data yang lain itu memiliki atribut apa saja. Misal siswa, data siswa itu berelasi dengan misal buku ya, buku. Relasinya misal dipinjam, meminjam. Siswa meminjam buku. Berarti kira-kira yang dibutuhkan atribut apa saja dari siswa supaya siswa ini bisa meminjam buku. Kan biasanya kalau proses peminjaman buku ditanya apa? Nomor induk misal ya, nama, kelas, kemudian apalagi misal tanggal
pinjam, tanggal dikembalikan kan kayak gitu. Begitupun juga buku ketika nanti dipinjam oleh siswa, nanti atributnya itu apa saja, variabelnya itu apa saja. Misal nomor seri bukunya dicatat, judul bukunya, pengarangnya, penerbitnya dicatat, kan seperti itu. Itu namanya atribut atau variabel. Kemudian yang keempat atau terakhir itu garis penghubung dari data, dari persegi panjang ini nanti ke belah ketupat ini ke oval ini nanti dihubungkan melalui garis penghubung seperti ini, gitu ya. Nah, jadi untuk yang soal ini udah terjawab ya. RD komponen yang bentuknya itu persegi panjang itu apa jawabannya? Adalah entitas. Jawabannya entitas, gitu ya, jawabannya entitas. Kemudian yang sedangkan ORD yang dilambangkan dengan belah ketupat apa? Relasi. Jawabannya relasi. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya pada ERD. Nah, ini ada macam-macam atribut ininya. Pada ERD, atribut berfungsi sebagai elemen yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas atau data. Yang ditanyakan adalah atribut itu yang seperti apa? Coba kita search lagi. Jenis-jenis atribut ERD. Nah, ini ya. Ini kan materi yang Pak Herman sudah Indonesia itu kan banyak sekali siswa, ratusan ribu dan bahkan mungkin jutaan siswa ya. Entah itu dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian mahasiswa itu kan pasti banyak sekali. Nah, gunanya atribut ini itu yang digunakan untuk membedakan dari sejumlah berjuta-juta siswa di seluruh Indonesia. Nah, biasanya atribut ini bentuknya itu nomor ya, nomor. Jadi kalian kan pasti yang namanya siswa, kalian tuh kan punya nomor namanya nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, itu nomor induk NISN itu yang kalian punya itu pasti di seluruh Indonesia pasti berbeda-beda, nggak ada yang sama nomor induk siswa nasional itu pasti nggak ada yang sama. Nah, nomor induk siswa nasional ini yang dinamakan key attribute atau yang membedakan dari siswa yang satu dengan siswa yang lain di seluruh Indonesia. Itu namanya key attribute. Misal, Pak, kan selain nomor induk seperti itu kan ada lagi Pak, misal ya Pak, saya mau tanya misal si Aziz misal punya tahi lalat di alis Pak, kemudian itu kan khas sekali Pak, terus dibanding si Andre itu punya tahi lalatnya di pipi, itu kan beda Pak. Itu apakah bisa digunakan sebagai atribut? Iya, beda antara Aziz tahi lalatnya di di alis dengan Andre mungkin tahi lalatnya di pipi. Tapi kan itu hal yang nggak umum dijadikan suatu variabel, dijadikan suatu atribut. Itu nggak umum, nggak mungkin ditanyakan, oh kamu siswa yang tahi lalatnya di alis ya, oh ya. Nggak mungkin seperti itu. Kalau misal dalam komputer, dalam bidang database, bidang IT itu ya pasti yang hal-hal yang umum, hal-hal yang nggak nggak aneh gitu ya.
Masa kayak gitu aja posisi Thailand di data dicatat kan nggak mungkin. Jadi yang umum-umum gitu ya. Dan saya rasa di seluruh Indonesia pasti nggak cuma Aziz yang Thailandnya di alis, nggak cuma Andri yang Thailandnya di pipi, pasti banyak sekali yang sama seperti Aziz sama Andri Thailandnya di alis sama di pipi. Jadi yang sangat membedakan yang nggak mungkin sama itu pasti yang namanya nomor induk ya, nomor induk. Entah itu kalau siswa nomor induk NISN, kalau kalian sebagai warga negara berarti NIK, nomor induk kependudukan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian atribut simple, atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya adalah alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Ini udah baku ya, udah baku. Bisa sama tapi udah baku. Contoh alamat kali, misal Aziz alamatnya di dusun Sidorejo, RT 5 RW 1, kelurahan misal Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Itu satu kesatuan variabel. Berapa panjangnya alamat, kalimat pada alamat itu satu variabel. Itu nggak bisa dipecah lagi. Misal diganti, dipecah. Tadinya dusunnya Sidorejo diganti Sidorejo Negoro. Itu ketika nanti orang mau mencari alamatnya si Aziz, ketika karena dipecah atau ditambahi Sidorejo Negoro yang ada di RT 1 RW 4, kemudian kelurahannya Tanjung Tirta, itu ya nggak ada namanya dusun seperti itu. Adanya cuma dusun Sidorejo, udah itu baku, tunggal, nggak bisa dipecah lagi. Begitupun tahun terbit buku misal. Tahun terbit buku ada yang misal tahun 2020. Ya udah 2020 itu ya udah baku, nggak bisa dipecah lagi. Misal jadi 202. Ya masa jadi tahun 202. Itu ya mungkin tahun kapan, itu udah jadul sekali ya, udah zaman Nabi itu ya, masa udah bisa bikin buku diterbitkan, kan nggak mungkin. Kemudian ditambahkan misal tahun 2020 ribu 200 ribu 20 itu berapa berarti ya, 200 2020 itu tahun yang mungkin sudah kiamat ya. Jadi kalau yang namanya seperti itu, nama, kemudian alamat, kemudian usia, tahun terbit, itu udah baku, nggak bisa diganti-ganti lagi. Itu seperti itu. Misal, berarti apa yang kira-kira bisa dipecah Pak? Data atau atribut Pak? Ada misal nilai mata pelajaran. Itu misal ya. Ada yang kalian nilai akhir ulangan layanan komputasi awan, misal nilainya Aisyah misal 60. Nah itu bisa dipecah lagi ketika Aisyah sudah mengikuti remedi, jadi dipecah, jadi berubah jadi mungkin 70 atau 75 atau mungkin 65. Itu seperti itu nilai. Kemudian berat badan seorang kan tiap waktu nggak mungkin sama terus ya, pasti ada perkembangan atau penurunan. Itu juga bisa bukan termasuk data atau atribut simpel karena bisa dipecah lagi. Itu seperti itu. Kalau alamat kan bisa pindah Pak, bisa, tapi kan ya namanya alamat ketika pindah pun kan namanya baku ya, nggak bisa diubah-ubah sedemikian rupa gitu ya, seperti itu. Kemudian atribut multinilai, atribut yang memiliki kelompok nilai untuk setiap entitas instan, nama beberapa pengarang dari sebuah buku. Jadi satu variabel, satu atribut itu memiliki beberapa objek. Misal variabel pengarang buku itu ada si A, si B, si C, itu banyak, gak cuma satu, itu namanya multinilai. Kemudian atribut gabungan atau atribut yang terdiri dari beberapa atribut lain lebih kecil. Contoh nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, belakang. Itu contohnya. Atribut derivatif, atribut yang diberikan dari atribut lain yang wajib ditulis dalam diagram ER. Contoh usia, kelas, selisih, harga. Kelas misal karena misal kelas kalian kan 11 Sija, kan ada menginputkan nama jurusan yaitu Sija, berarti ya diambil dari data atau variabel
atribut jurusan, atribut jurusan gitu ya. Oke. Kemudian lanjut, udah 25 menit. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini jawabannya apa kira-kira? Apakah atribut yang tidak dapat dipecah lagi? Bukan. Atribut yang tidak memiliki sekelompok nilai? Bukan. Atribut yang memiliki ciri khas yang tidak dapat menyamainya? Ya, jawabannya adalah ini, C ya. Gitu. Kemudian atribut yang dihasilkan dari adanya atribut lain. Itu jawabannya apa tadi? Jawabannya adalah atribut derivatif. Atribut derivatif. Kemudian nama relasi yang sesuai yang dapat menggambarkan hubungan antara guru dan siswa. Misal ini siswa. Duh. Mata pelajaran B diajar oleh guru B. Jadi ada yang kurang tepat adalah kelas. Karena di sini kan nama relasi yang sesuai yang dapat menggambarkan hubungan antara guru dan siswa kecuali. Itu jawabannya adalah kelas. Gitu ya. Oke, yang berikut yang bukan entitas dari suatu database rumah sakit. Rumah sakit itu kelompok ya, suatu database rumah sakit. Nih ya, rumah sakit. Ini rumah sakit. Rumah sakit itu pasti punya data-data. Punya data-data. Rumah sakit punya data, misal di sini ada data apa, kemudian data apa ya, data apa yang ada di dalam rumah sakit yang terkumpul di dalam suatu database rumah sakit. Dan contohnya apa aja yang bukan di sini ya, yang bukan. Kalau dokter pasti kan ada di rumah sakit, pasien pasti ada di rumah sakit, obat apalagi, puskesmasnya. Apakah ada puskesmas yang di dalam rumah sakit? Tidak ada. Jadi jawabannya adalah puskesmas. Kalau poliklinik itu kan kalian tahu yang namanya, kalau di rumah sakit pasti kalian kalau masuk ke rumah sakit ada yang namanya poli gigi, poli anak, poli kandungan, poli spesialis organ dalam, itu namanya poliklinik. Jadi ada di rumah sakit. Jadi seperti itu. Selanjutnya, tiap entitas pasti mempunyai key atribut yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Berikut ini key atribut yang sesuai untuk seorang siswa. Tadi apa yang saya bahas? NISN ya, jawabannya NISN. Nah, ini udah memasuki yang tabel-tabel seperti ini ya. Jadi nanti database itu bentuknya adalah tabel seperti ini, terdiri dari kolom sama baris. Yang kolom itu merepresentasikan suatu variabel. Biasanya variabel nomor pasien, variabel nama, variabel alamat, atau atribut nomor pasien, atribut nama, alamat, golongan darah, dan keluhan. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah yang merupakan key atribut dari database adalah kira-kira apa? Nama jelas, bukan. Alamat bukan. Golongan darah bukan. Keluhan bukan. Yang namanya key atribut pasti bentuknya adalah nomor. Jadi yang cocok adalah nomor pasien, gitu ya. Dan yang merupakan atribut multinilai dari database. Multinilai itu apa tadi? Multinilai. Beberapa pengarang, jadi satu atribut itu isinya beberapa nilai, isinya ada lebih dari satu. Yang di sini yang lebih dari satu apa?
ini keluhan, ada batuk berdahak, ada pilek, ada demam, itu namanya multinilai. Jadi yang jawaban yang benar adalah keluhan. Ya, ini nomor 15 ya. Kemudian yang nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini, entitas yang sesuai untuk melengkapi diagram RD di atas. Jadi ada diagram RD seperti ini, ada entitas pelanggan, relasinya membayar. Nah, kalau RD itu biasanya dibacanya itu dari kiri. Jadi kalau ini membacanya berarti kan pelanggan membayar apa, ya. Identik pada apa? Benda. Identik pada benda. Pelanggan membayar apa? Apakah jawabannya pelanggan membayar kasir? Nggak mungkin. Kasir masa dibeli, kasir masa dibayar. Kemudian apakah pelanggan membayar pelayan? Jelas bukan, sama kayak kasir. Apakah pelanggan membayar uang? Pelanggan membayar dengan uang, bukan pelanggan membayar uang ya. Jadi bukan. Apakah pelanggan membayar barang? Betul, bisa. Pelanggan membayar barang, pelanggan membeli barang itu bisa. Apakah pelanggan membayar persualayan? Saya rasa enggak lah ya. Enggak, ini kan tempat, masa tempatnya dibeli kan nggak mungkin. Jadi jawabannya yang tepat adalah membayar barang ya. Dan ada lagi, ini yang ditanyakan relasinya. Misal ada barang diapakan oleh distributor, kan seperti itu. Barang diapakan oleh distributor, apakah membeli? Barang membeli distributor, masa ada barang membeli distributor? Harusnya mungkin distributor membeli barang gitu ya, mungkin ya. Harusnya seperti itu. Tapi kan di sini yang dikiri kan barang. Jadi nggak mungkin membeli, jadi salah. Apakah barang memasuk distributor? Mungkin dibalik, kalau dibalik mungkin benar. Distributor memasok barang, mungkin benar. Apakah barang dipasok distributor? Benar, ini benar. Jawabannya adalah ini, dipasok. Apakah barang memesan distributor? Bukan. Barang membayar? Ya bukan juga. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah dipasok. Selanjutnya masih terkait dengan relasi. Jadi ini ada pabrik. Pabrik mengapakan sepatu. Apakah pabrik membeli sepatu? Pelanggan yang membeli sepatu. Apakah pabrik memproduksi sepatu? Betul, bisa ya. Pabrik memproduksi sepatu. Apakah pabrik membuat sepatu? Kalau kata-kata membuat sebenarnya bisa, tapi kan membuat itu identik pada kata yang sangat umum. Bisa saja itu memproduksi cuma membuat itu hanya satu benda, membuat itu hanya untuk dipakai semata, nggak diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya memproduksi kan ada tujuannya. Memproduksi itu kan membuat untuk diperjualbelikan, namanya memproduksi. Jadi ya kalau yang membuat kurang tepat ya. Kalau memesan ya nggak mungkin ya, karena pabrik kan tempat produksi ya, masa memesan nggak mungkin. Kalau misal customer mungkin ya, pelanggan tuh ya mungkin bisa. Mendistribusikan, kalau mendistribusikan itu tugasnya seorang distributor. Jadi jawabannya adalah memproduksi gitu ya. Selanjutnya, pada contoh RD di atas, ini maksudnya di bawah ya, atribut yang tidak sesuai dengan entitas buku di sini. Kita lihat dulu RD-nya atau hubungannya itu kan buku dipinjam oleh siswa. Jadi atribut apa saja ketika buku dipinjam oleh siswa? Ya. Kira-kira yang bukan atau yang tidak sesuai kira-kira apa? Dipinjam loh ya. Penulis bisa. NSBN masuk. Penerbit masuk. Harga masuk apa enggak ketika dipinjam? Enggak. Harga itu masuk ketika mungkin buku dibeli oleh siswa, itu masuk. Tanggal ya bisa, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian itu bisa. Jadi jawabannya adalah harga gitu ya. Kemudian dari RD yang ini ya, ini di bawah harusnya. Dari RD di bawah, maka relasi ini yang cocok apa? Relasi dan atribut yang berturut-turut. Relasi dan atribut berturut-turut yang sesuai kira-kira apa? Ketika obat diapakan apotek, atributnya obat itu apa gitu ya. Jadi apakah obat memiliki relasi ID obat? Enggak, ini udah jelas salah, ini kebalik ya, kebalik. Apakah obat dipasok apotek, atributnya nama obat? Ya, benar ya. Ini benar, bisa ya, bisa. Apakah obat menjual apotek? Enggak, ini mungkin yang lebih tepat. Kenapa saya benarkan di sini? Mungkin karena kalau misal dibalik ya, kalau misal apotek di sini itu menjual obat, mempunyai kadaluarsa, itu benar. Jadi saya beri jawaban 2, tapi ya nggak apa-apa. Apakah nanti obat resep apotek mencatat?
ini mungkin relasi, ini relasi juga, atau ini juga bisa dikatakan atribut, ini relasi kebalik gitu ya. Apakah obat jenis obat apotek penyakit? Oh, ini udah nggak masuk ya, nggak masuk. Jadi jawabannya adalah antara ini sama ini, tapi yang lebih tepatnya adalah dipasok kemudian nama obat gitu ya. Kemudian itu yang terakhir, soal terakhir sama seperti halnya yang di SKJ itu saya kasih seperti ini biar nanti saya bisa melihat tingkat kejujuran kalian, dan seperti halnya SKJ ini berpengaruh kepada nilai kalian gitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Ini udah sangat lama sekali, 35 menit, udah setengah jam. Pasti kalian yang udah mendengarkan dari tadi mungkin udah ngantuk-ngantuk, bahkan mungkin udah tidur ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau misal seperti ini lama, saran Pak Herman, kalau misal kalian sayang dengan kuota kalian, ya sekali-kali kalian mungkin main ke sekolah, mungkin wifi-an, kemudian YouTube-nya Pak Herman ini, video YouTube yang Pak Herman share ini mungkin di-download, bisa dengarkan, disaksikan, dilihat di rumah seperti itu. Atau mungkin nggak di sekolah, mungkin di rumah saudara atau rumah teman yang ada akses wifi-nya, mungkin boleh ke situ ya, boleh ke situ buat di-download seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya. Udah sangat lama. Semoga video yang Pak Herman sampaikan bermanfaat, bisa lebih menambah pemahaman kalian terkait materi yang sudah Pak Herman sampaikan, bisa bermanfaat bagi nanti ketika ingin penilaian akhir semester ya, buat belajar. Dan juga semoga ini nggak terlalu memberatkan kalian. Tujuannya Pak Herman ya membuat video ini bukan untuk biar kuota kalian habis ya, bukan, tapi ya lebih agar bagaimana caranya Pak Herman bisa menyampaikan materi lebih jelas lagi, lebih luas lagi, lebih langsung, secara langsung gitu ya ke kalian. Oke, mungkin seperti dulu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga sholat 5 waktu, tetap jaga sholat 5 waktu, tetap jaga sholat 5 waktu. Tetap semangat, tetap selalu berpikir positif apapun kondisi kita yang sedang kita alami sekarang ini. Tetap berpikir positif, pasti semua ada hikmahnya, pasti semua ada manfaatnya, pasti semua ada hal yang baik yang dapat kita ambil gitu ya. Oke, cukup seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah menyaksikan ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mungkin Pak Herman lebih nanti bikinnya kalau misal terkait dengan penyampaian materi nanti bentuknya video ya, lebih praktis, lebih bisa menjelaskan secara gamblang gitu ya. Ini mungkin siap-siap saja ya, siap-siap saja. Oke, seperti itu dulu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.